Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan HP dari pertidaksamaan berikut. Pertama-tama kita selesaikan secara definisi. Jadi di dalam mutlaknya ini bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0 gitu ya. Berarti kita yang pertama ini, yang dalam mutlaknya ini lebih dari sama dengan 0. Berarti syaratnya dia X-nya harus kurang dari 8/3 gitu. Berarti kita ubah nih yang ini baru syarat ya gitu ya. Kita ubah ini jadi positif kan? Berarti ini kita dapat X-nya lebih dari sama dengan 2 gitu. Sekarang untuk yang negatifnya, berarti 8 dikurangi 3X kurang dari 0. Berarti syaratnya dia X-nya harus lebih besar dari 8/3. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Kalau misalnya negatif, berarti di sini negatif 8 ditambah 3X kurang dari sama dengan 2. Diperoleh X-nya kurang dari sama dengan 10/3. Nah, sekarang katanya untuk yang pertama kan ya, untuk yang positif syaratnya ini, tapi dapatnya ini. Berarti dia diiris untuk syarat dengan penyelesaiannya gitu, diiris dan diperoleh kata gini. Berarti yang lebih kecil itu adalah 2, 8/3-nya di sebelah sini. Nah, di sini kan ada 10/3 juga, jadi kita masukkan lagi gitu ya. Jadi dalam satu garis bilangan yang sama, biar tidak keliru gitu, biar lebih mempermudah aja. Diperoleh ini diiris, berarti dia kan 2 katanya, X lebih besar dari 2 gitu ke sini. Udah sama dengannya, berarti 2-nya masuk, berarti diisi bolongnya gitu. Berarti kalau misalnya kayak gini titiknya 2-nya masuk. Ini X-nya kurang dari 8/3, berarti dia ke kiri. Berarti irisannya yang mana? Oh, yang di tengah ini gitu. Sekarang lanjut, di sini katanya yang di sini juga diiris, yang tadi negatif. Berarti dia X-nya lebih besar dari 8/3, tapi nggak masuk 8/3-nya. Nggak apa-apa, tapi kan udah masuk di sebelah sini gitu ya. Berarti gimana? Oh, gini nih. Dia ke kanan, tapi yang ininya ke kiri kan ya, kurang dari 10/3 gitu. Jadi irisannya yang di tengahnya. Sekarang diapain sih? Jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Gitu. Nah, himpunan penyelesaiannya itu gabung antara penyelesaian irisan yang ini dengan irisan yang positif dengan irisan yang negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 sampai dengan 10/3. 2 dan 10/3-nya masuk nggak? Masuk, karena dia ada sama dengannya, bukan ya? Jadi dia masuk. Begitu ini secara definisi. Untuk yang kedua, penyelesaian secara apa? Secara sifat nih, lihat. Oh, ini ada sifatnya. Kalau misalnya mutlak kurang dari atau sama dengan A, misalnya gitu ya. Berarti apa? Oh, berarti X-nya itu di antara negatif A dengan A. Berarti apa, kayak gimana? Oh, berarti ini kan ya, yang dalam mutlaknya itu kurang dari yang dalam mutlaknya itu di antara negatif 2 dengan 2. Gimana nih cari biar sampai X, kita dapat X-nya aja yang di tengah? Ya udah, berarti ini harus dipindahkan gitu ya. Kalau dipindahkan berarti jadi negatif gitu. Kesini juga tetap negatif. Berarti apa hasilnya? Berarti dia kesini jadi sama dengan negatif 10, di sini sama dengan negatif 6. Nah, sekarang gimana? Karena ini masih ada negatif 3, berarti kalau ada negatif 3 berarti harus dibagi semuanya dengan negatif 3 juga gitu. Berarti apa? Kalau dibagi negatif berarti tanda berubah kan ya. Berarti ini asalnya kurang dari jadi lebih dari gitu. Ini lebih dari kesininya berarti jadi kurang dari. Jadi kesini gitu
perubahan tanda di sini, hati-hati, berarti diperoleh dia X-nya antara 2 sampai 10/3 sama gitu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Tentukan HP dari ketidaksamaan ini. Sekarang yang sebelah kanannya ada X-nya nih, tadi nggak ada kan ya, tadi coba lihat, tadi nggak ada gitu ya, cuma bilangan aja. Sekarang ada X-nya. Gimana? Secara definisi dulu ya. Kita secara definisi berarti nih, berarti si dalam kurungnya lebih dari 0, positif gitu ya syaratnya ini. Berarti gini lagi. Terus ini yang negatifnya. Ini untuk syarat, ini untuk penyelesaiannya. Terus diapain lagi nih? Setiap yang positif berarti positif dan negatif tadi diiris. Berarti yang ini syarat dengan yang didapatnya diiris. Didapat ini berarti kan, coba lihat dari sini. Berarti negatif dulu kan, negatif 2/3, terus 3/4 sama 8/5. Nah ini 3/4-nya ada sama dengan, berarti diisi titiknya. 8/5-nya nggak ada sama dengan, berarti kosong gitu ya. Di sini 2/3-nya juga nggak ada, berarti kosong. Di sini tinggal diirisnya, lihat X-nya kemana, oh berarti ke kanan gitu ya. Terus ini untuk yang ini X-nya ke kiri, jadi irisannya mana, yang di tengah gitu. Terus apa lagi? Oh yang negatifnya nih, iris katanya. Dapat gimana? Oh dapat ini gitu. Ini tanda putus-putus ini apa? Putus-putus itu tandanya enggak diambil angka bilangannya. 3/4-nya enggak diambil, negatif 2/3-nya enggak diambil gitu. Bu ini tapi 3/4-nya kok nyatu gitu. Ini dari yang mana kalau yang ini yang nyatu? Ini dari yang sebelah positif nih, yang kiri gitu. Jadi kita lihat nih, berarti HP-nya apa sih, kan gabungan tadi ya. Berarti apa? Oh gabungan, berarti dari ini sama ini. Berarti negatif 2/3 sampai 8/5-nya. Masuk nggak negatif 2/3 sama 8/5-nya? Enggak, karena dia putus-putus atau bolong kan ya, kosong ininya. Berarti nggak masuk, tandanya dia kurung biasa, bukan kurung siku. Nah sekarang lanjut nih untuk cara sifat. Secara sifat sama nih, kalau kayak gini berarti kurang dari, berarti dia di antara negatifnya, negatif A dengan positif A. Berarti ini gimana? Sama gini. Nah sekarang kita punya sebelah kirinya nggak bilangan, sebelah kiri sama kanannya nggak bilangan aja, berarti gimana? Bagi 2. Untuk yang pertama kalau misalnya yang ini yang kurangnya dan ini yang lebihnya gitu. Nah ini dengan ini diapain? Diiris. Jadi lihat, berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan yang definisi. Nah kita lanjut ke soal tipe seperti ini. Yang kedua, ruasnya dia terdapat tanda mutlak. Kita sama seperti yang sebelumnya atau pada persamaan, kita ubah dulu salah satu tanda mutlaknya gitu ya, mau yang kiri mau yang kanan bebas. Di sini kita ubah yang kiri, jadi dia ada 2, mau yang positif dan negatif gitu. Kalau yang positif berarti dia lebih dari 0, yang dalam tanda mutlaknya ini lebih dari 0, berarti syaratnya dia X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Dan kalau dia negatif, berarti di sininya negatif gitu, berarti dia kurang dari 0, berarti X kurang dari 1. Nah kita selesaikan dulu yang pertama, yang positif. Jadi dia dapat seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, sama seperti sebelumnya gitu. Dengan menggunakan sifat, dia akan bisa dapat negatif dari ini akan lebih negatif dari ini
akan lebih besar dari yang tanda mutlaknya, atau yang tanda mutlaknya ini akan kurang dari, akan semakin kecil dari negatif yang kanannya gitu. Nah ini itu negatifnya kan ya, negatif dari ini, negatif kali negatif 3 sama dengan positif. Itu dilanjut, berarti dapat dia X kurang dari negatif 3/5. Nah setelah ini apa? Oh, dia ada syarat yang sebelumnya kan ya, katanya syaratnya harus X lebih besar dari 1. Nah lihat di sini X-nya kata di setelah menyelesaikan ini, dia dapat X kurang dari negatif 3/5, berarti makin negatif ke sana. Sementara di syaratnya katanya X harus lebih besar atau sama dengan 1. Ada irisannya enggak? Enggak, berarti dia himpunan kosong. Lanjut. Nah ini kan baru yang negatifnya, sekarang yang positifnya, berarti X-nya yang dalam tanda kurungnya nih, yang dalam tanda mutlaknya ini akan lebih besar dari positif yang ini gitu. Lihat di sifat ya di sini, lihat di sifat yang ketidaksamaan di sini dapat ini. Seperti kita selesaikan, di sini dapat X kurang dari 9. X kurang dari 9, tapi belum selesai, katanya harus diiris dengan yang ini. Berarti X-nya kurang dari 9 dan X-nya lebih dari 1. Ada nggak irisannya? Ada. Dari 1 sampai 9. 1-nya masuk, 9-nya enggak gitu ya, karena nggak ada sama dengannya. Oh, dapat nih HP dari sini gitu. Nah sekarang udah selesai belum yang positif? Udah, karena dia udah yang positif dan negatifnya gitu ya. Nah sekarang yang kedua, kalau yang negatifnya kita selesaikan nih. Bentuknya seperti ini, sama seperti ini lagi nanti prosesnya. Dia kalau yang mutlaknya ini kurang dari negatif yang ini gitu, diselesaikan, dapat katanya ini X lebih besar dari 9. Tapi di sini katanya harus X kurang dari 1. Ada irisannya nggak? Enggak. Di sini makin ke kanan gitu ya. Di sini makin ke kiri. Ada irisan. Terus yang negatifnya nih, katanya dapat di sini X lebih dari negatif 3/5. Diiris dengan X kurang dari 1. Ada nggak? Oh ada nih. Katanya dari negatif 3/5 sampai 1. Dia kurung jasa karena nggak masuk bilangan-bilangannya, bilangan batasnya gitu. Berarti untuk HP-nya apa? Untuk HP-nya ini dari gabungan dari yang ini, gabungan dari himpunan penyelesaian ini, gabung ini, gabung ini, gabung ini. Jadi himpunan kosong, gabung ini, gabung himpunan kosong, dan gabung ini. Jadi apa nih, lihat? Oh, jadi dia kan ini ada 1 nih, ini ada 1, berarti nyambung. Satunya kan masuk gara-gara dia di sini masuk gitu ya. Berarti batas bawahnya dia negatif 3/5 dan batas atasnya dia 9. Nah sekarang penyelesaian menggunakan sifat sama seperti yang di persamaan gitu ya. Kalau di persamaan kan sama dengan, berarti ini juga kalau misalnya di soalnya lebih besar, dia juga lebih besar. Kalau dia lebih kecil, ini juga simbolnya lebih kecil. Dan sama dengannya ya tinggal tambah sama dengan gitu ya. Berarti dia kalau menggunakan cara sifat ini tinggal diganti aja. Berarti ini tambah ini dikalikan ini dikurang ini. Nah ini prosesnya, berarti diperoleh kurung ini kali kurung ini harus lebih besar dari 0. Nah di sini kita harus bentukkan persamaan dulu. Jadi dia nggak asal langsung 5 tambah 3 lebih besar dari 0 dan ini lebih besar dari 0, atau kurang dari 0 kurang dari 0. Beda
di pertidaksamaan beda. Jadi kita untuk lebih untuk lebih aman ya, kita bentuk persamaan dulu untuk cari nilai batasnya gitu ya. Jadi kita dapat X-nya negatif 3/5 dan X-nya 9. Nah, setelah ini diapakan gitu. Nah, kita lihat di sini berarti dia nilai batasnya adalah negatif 3/5 dan 9. Nah, kita untuk mencari penyelesaiannya, lihat di sini. Kita ambil titik uji. Kita ambil titik uji aja. Misalnya 0 lah gitu yang gampang. 0 berarti di sebelah mana? 0 berarti kan di sini nih, di daerah ini. Daerah di antara negatif 3/5 sama 9. Kita masukkan 0-nya ke pertidaksamaan yang ini. Berarti 0 kali 5, 0 tambah 3, 3 positif berarti kan positif. 0 negatif 0, 0 tambah 9 positif. Berarti positif kali positif hasilnya positif. Oh, berarti di sini positif nih. Nah, kalau di sini positif gitu ya, berarti selang-seling. Berarti di sini positif, berarti di sininya pasti negatif dan di sininya negatif. Dan kita lihat di sini diambilnya harus daerah yang mana? Karena di sini harus yang lebih besar dari 0. Berarti kita ambil yang positif. Gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di antara negatif 3/5 sampai 9. Masuklah negatif 3/5 dan 9-nya? Enggak, karena dia tidak ada simbol sama dengannya. Berarti himpunan penyelesaiannya sama seperti gitu. Untuk soal selanjutnya, untuk soal tipe seperti ini, sama seperti di persamaan juga. Jadi kita ubah dulu, atau seperti yang tadi juga kita ubah dulu salah satu tanda mutlaknya gitu. Di sini yang mutlak yang kedua gitu. Kalau ini yang mutlak keduanya positif, berarti syaratnya dia harus X lebih besar sama dengan 4. Dan dia kalau ini negatif, berarti ini negatif nih, ada negatif X ini 4. Dan ini berarti syaratnya X kurang 4. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. Dapat kita gini, berarti kita selesaikan. Oh, kalau ini pakai sifat kan ya. Sifat, kalau misalnya kurang dari berarti dia yang dalam mutlaknya itu ada di antara negatif ini dan positif ini. Selesaikan dapat gini. Seperti yang tadi kita selesaikan yang ini dulu, yang kurang dari dulu, nanti yang lebih dari. Untuk yang pertama, dia yang kurang dari, negatif 9 kurang dari 0. Benar, berarti untuk yang ini X-nya dia bilangan real untuk semua X. Tapi belum beres. Untuk yang keduanya dia katanya yang ini nih. Berarti dia dapat X kurang dari 7. Nah, diapakan? Diiris antara X elemen real dengan X kurang dari sama dengan 7. Belum selesai. Dia harus ada yang syaratnya ini. Berarti diiris X lebih besar dari 4. Gimana sih? Berarti jadi dia untuk himpunan penyelesaian pertama ini dia kurang dari 4, lebih dari 4, dan kurang dari 7. 4 dan 7-nya masuk gitu. Sekarang penyelesaian yang kedua. Sama seperti sebelumnya. Berarti ini kurang dari juga, berarti ada di antara negatif dan positifnya. Ini yang pertama dia X lebih besar dari 0 katanya, dan 2 X elemen real. Iris dengan X kurang dari 4-nya juga. Nah, ada nggak nih? Katanya X lebih besar dari 0, ini X kurang dari 4. Oh, ada di antara 0 dan 4. 0-nya masuk. Nah, terus HP-nya apa? Berarti gabungan dari keduanya. Karena di sini ada 4 juga, di sini ada 4. Oh, berarti 0 dan 7. Gitu.
Yang selanjutnya di sini diketahui dua buah bilangan adalah X dan 2X dikurang 5. Selisih dua buah bilangan tersebut tidak pernah lebih dari 3. Tapi pernah 3 nggak? Pernah. Karena dia yang nggak pernahnya tidak pernah lebih dari 3 gitu ya. Tentukan himpunan X yang mungkin. Berarti model matematikanya seperti apa? Oh, seperti ini kan selisih. Kita nggak tahu bilangan mana sih yang lebih besar ini. Berarti kita bolehlah selisih. Maka karena selisih kita pakai mutlak gitu ya. Mau yang ini sama ya, mau yang ini yang lebih besar atau yang ini yang lebih besar. Karena dia pakai mutlak, dia akan sama saja gitu ya hasilnya. Dia harus kurang dari sama dengan 3 karena dia tidak pernah lebih dari 3 gitu. Nah, selanjutnya apa? Setelah ini ya selesaikan dulu aja. Berarti di sini berarti ini plus 5. Berarti model matematika untuk nilai mutlaknya dia akan seperti ini. Nah, sekarang kita cari X-nya. Udah gampang, ini mah berarti tinggal mutlaknya itu ada di antara negatif 3 dan 3. Oke. Berarti diperoleh X-nya di antara 2 dan nah di sini nih lihat di sini. Berarti ini negatif X kan? Berarti harus X berarti kali negatif. Berarti tandanya aja berubah. Berarti ini kan pasti jadi yang terkecilnya. Ini yang jadi terbesar, tandanya dirubah. Berarti himpunan penyelesaian ada di antara 2 dan 8. 2 dan 8-nya masuk.